Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 20 September sampai dengan 24 September 2021. Jadi saya bahas untuk 6 saham ya. Saya mulai langsung dengan Cepin ya. Jadi Cepin ini sudah saya bahas di minggu lalu ya. Terus terang aja. Jadi dia minggu lalu dia breakout ya. Jadi dia higher high, higher low dan higher close ya di atas 6.700. Saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan untuk minggu sebelumnya ya. Jadi 2 minggu yang lalu ketika saya buat untuk minggu lalunya, dia kalau naik ke atas 6.700 boleh tambah lagi kan. Nah ini untuk minggu ini dia kalau bertahan di atas 9.700 ya, dia masih peluang untuk naik ke 7.100 dan 7.350 karena 6.700 adalah resistennya ya. Kalau kita bicara mengenai resisten, kita jangan terlalu takut oh kena resisten pasti turun, karena sebelumnya dia gagal dia turun ya. Ini kan sideways-nya lama ya, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya, ini beberapa bulan ya. Apakah nanti minggu ini dia akan turun Pak Sunar? Koreksi kadang-kadang bisa aja ya seperti ini ya. Sebelumnya dia minggu lalu juga dia sempat turun juga dia naik lagi ya, seperti itu ya untuk Cepin ya. Jadi ya pasang aja sesuai dengan trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan di hariannya. Itu kalau harian. Kalau mingguan sih pakai acuan ini bisa ya. Jadi sekarang 6.700 adalah supportnya. Support berikutnya 6.350. Jadi selama dia bertahan di atas 6.700 dia masih ada peluang untuk naik ke atas 7.100 dan 7.350. Itu untuk Cepin ya. Kalau kita perhatikan untuk daily chartnya di sini ya, ini candlenya sih lumayan bagus gitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai candlenya nih ya, sekilas kita lihat oh candlenya bagus Mas Nar. Tapi belum tentu ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia terdapat gap up ya. Jadi kalau kita perhatikan ketika sebelum tutup ya, dia sekitar 6525. Kemudian pada proses closing volume tinggi dia gap up ke atas ya 6750 ya. Jadi sebenarnya 6750 ini bukan harga yang sebenarnya ya. Jadi istilahnya harganya belum pasti ya. Jadi kalau dibuka hari Senin jangan kaget kalau tiba-tiba turun ke bawah ya sekitar 6.500-an, karena sebelumnya memang dia sekitar 6525 ya, hanya saja proses closing dia gap up ya istilahnya ya. Jadi kita sih nggak perlu terlalu takut. Kalau yang mau buy on weakness tunggu di area 6175 ya seperti itu, karena dia memang sebelumnya sideways di area ini ya. Kalau yang berani tipe buy high sell higher, naik ke atas 6750 silakan buy, naik ke atas 6925 silakan tambah lagi ya. Target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 7000 ya, dengan target 7200 dan 7375. Jadi garis-garis merah ini untuk area average up ya, kalau dia berhasil breakout ke atas seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Cepin. Berikutnya untuk Java. Nah, secara weekly-nya supportnya 1860 ya, resistennya 2060 dan berikutnya 2220. Jadi uptrend-nya masih cukup bagus ya, merambat naik ke atas, masih ada peluang ya. Jadi ini weekly-nya cukup. Untuk daily-nya kita perhatikan garis-garisnya memang banyak ya kalau daily ya. Tadi weekly-nya kan lebih rapi ya di sini ya, cuma 4 garis ya. Memang ini kalau harian ya kita pakai dari stopnya agak dekat ya seperti itu ya. Stop loss-nya juga banyak, average up-nya garis-garisnya juga banyak juga ya. Jadi yang mau buy on weakness kalau misalnya nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di area sekitar 1830 1830-an nih ya. 1830-an ini saya kasih baru. Memang sebelumnya saya kasih area buy on weakness 1670 ya, tapi dia belum dikasih ya. Masih naik terus ya. Jadi kalau dia koreksi pullback terdekat di 1830 lah kurang lebih ya. Ini area sebelumnya saya kotain yang di sini ya. 1778-an ini 17 sekitar area Fibonacci retracement 50%-nya ya. Saya tarik Fibonacci retracement sebelumnya dari sini dan sini ya. Jadi intinya di sini ya dia masih cukup bagus ya. Memang testing area Fibonacci retracement 38,2% ya, sekitar 1875 sampai dengan 1900 lah ya. Jadi selama bertahan di atas 1875 menurut saya sih masih ada peluang untuk naik lagi. Uptrendnya masih cukup bagus ya ini. Jadi koreksi kadang-kadang ya wajar aja ini di jalur uptrendnya. Kalau mau tunggu buy weakness ya tunggu aja di 1830 ya. Kalau dia berhasil rebound ke atas 1830 kita barusan buy. Naik ke atas 1875 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk Java ya. Belinya bertahap aja, nyantai aja. Uptrendnya masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Jadi yang mau buy hasil higher ya tunggu aja breakout ke atas 1990 buy, berikutnya naik ke atas 2020 tambah lagi, naik ke atas 2060 tambah lagi dan seterusnya ya. Targetnya ya kurang lebih ya 2270 paling tidak ya swing high di sini ya.
swing high-nya di 2220. Kalau 2270 kan di sekitar area sini ya. Jadi masih ada peluang naik ya. Sebelumnya dia memang kalau merambat naiknya lama ya. Ini berbulan-bulan ya. Ya ini harusnya masih uptrend ya, seperti itu ya. Jalurnya masih uptrend. Jadi belinya bertahap aja kalau takut ya, atau beli buy on weakness atau buy high sell higher ya. Karena dia kalau breakout ke atas kita lihat ya. Ini kan dia kan naik 2 hari ya. Kemudian dia koreksi, breakout lagi dia higher high, koreksi lagi, breakout lagi higher high ya. Jadi ini kalau antisipasi dia breakout, dia kemungkinan besar higher high ya sebelumnya. Karena ini masih dalam proses naik ke atas ya. Ya paling tidak ya 2060 lah ya. Itu targetnya ya. Oh, terdekatnya banget ya. Paling dekat banget ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk main. Jadi main sudah pernah saya gambarkan 790 itu adalah resistennya. Sekarang berubah fungsi menjadi support ya karena sudah ditembus ke atas. Jadi resisten berikutnya di 910 ya terdekatnya. Kemudian berikutnya lagi di area ini ya. Sekitar 900. Sebentar saya paskan di ini ya. 965 ya. Menariknya untuk main ya, kalau dia breakout ke atas 965 dia kemungkinan bisa naik sampai dengan di atasnya ini ya, 1200 bisa ya, seperti itu ya. Jadi dia memang sebelumnya dia turunnya dalam ya masa pandemi, kemudian dia rebound cenderung sideways. Dia sudah testing 660 sudah lama ya, sudah berhasil jauh bertahan di atas 660, apalagi sudah breakout ya. Nah ini kita lihat pembelian asing juga naik ya. Memang dia secara fundamental seingat saya ya, antara Cepin, Jeva dan Main ya, dia yang paling terakhir sendiri ya fundamentalnya, nggak sebagus yang Cepin atau Java ya. Jadi kalau kita lihat di daily-nya ini sudah saya gambarkan breakout ke atas 78 ini kan 785 ya. Jadi naik ke atas 790 ya paling enggak ya. Ini swing high-nya harusnya sudah buy, naik ke atas 805 tambah lagi ya. Ini garis-garisnya sudah saya pernah saya berikan. Yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 805 dan 780-an ya, atau pakai low-nya yang ini ya tanggal 15 September ya di 780. Jadi kalau turun di banyak 780 ya kemungkinan besar dia balik lagi ke area 700-an ini ya. Nah, ini area buy weakness-nya. Kalau misalnya mau buy sekarang boleh aja misalkan pasang stop loss-nya di 805 atau 780 ya, atau dibagi dua lah seperti itu. Kalau mau buy weakness ya tunggu aja di bawah ya sekitar area 700 720 atau paling tidak 750 lah. Kalau terlalu bawah nggak dikasih ya. Kemungkinan kalau dia koreksi di bawah 750 kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound ya seperti ini ya, rebound ke atas 750 buy. Kemudian kalau naik lagi breakout kita tambah lagi ya seperti itu ya. Kalau yang mau buy high sell higher, kalau dia naik ke atas 840 silakan buy ya atau tambah lagi, naik ke atas 870 tambah lagi, target berikutnya di 935 ya. Ini kurang lebih swing high-nya. Kalau misalnya dia gagal bertahan di atas 935 ya, setelah breakout dia turun lagi ya, jual dulu karena ini resistennya cukup kuat ya 935. Tapi kalau dia berhasil breakout ke atas 935 mau tambah lagi boleh ya, nanti tambahnya kalau dia sudah naik ke atas 965 aja kita tambah lagi ya. Kalau dia naik ke atas 965 target berikutnya masih bisa naik, bisa ya di 1080 ya. Di 1080 itu saya gambarkan di garis ini ya, ini ketika dia area konsolidasinya di akhir tahun 2019 ya, sebelum dia jatuh dalam ya seperti itu ya. Dia naik lagi ya berikutnya di 1200 target price-nya ya. Itu kurang lebih untuk main. Memang jalurnya masih uptrend ya ini ya. Ya mudah-mudahan lancar ya seperti itu ya. Itu untuk main. Oke, berikutnya untuk WMUU. Untuk weekly-nya dia di area range-nya 150 sampai dengan 190. Memang kalau dia berhasil breakout ke atas 190 ya, jangan ragu-ragu untuk buy up atau average up. Memang sebelumnya dia di sini gagal ya, ekornya panjang ke atas, gagal Pak Sunar ya. Yang sebelumnya gagal bukan berarti dia pasti gagal kembali, enggak ya. Kita jangan terlalu kaku. Target berikutnya masih ada di 226 dan 242. Jadi belinya bertahap aja. Ini masih cukup bagus menurut saya sih ya. Jadi kalau yang mau buy ya nyicil aja, jangan terlalu agresif ya. Asal tahu support dan resistennya. Memang supportnya agak jauh ya, 159-nya. 150 ya. Atau pakai low-nya 149 nih ya, lowest-nya ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari daily-nya ya. Ini saya sudah gambarkan. Jadi memang dia gagal bertahan di atas 183 ya, dia turun lagi ke bawah. Ini sebenarnya masih resiko testing 162 ya. Jadi kalau mau buy tunggu aja di area 162 ya, buy on weakness ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 162, kita buy-nya tunggu kalau dia berhasil rebound naik ke atas 162 kita buy ya. Kalau dia naik lagi ke atas 176 tambah lagi, naik ke atas 183 tambah lagi dan seterusnya.
Kalau yang sudah punya ya pasang aja kira-kira trailing stopnya ya atau stop lossnya pasang di area ini ya. Sebentar saya gambarkan garisnya 169. Jadi selama dia bertahan di atas 169 sebenarnya masih ada peluang naik ya. Ini kalau saya gambarkan sebelumnya triangle gini ya. Dia breakout, sayangnya koreksi lagi, ini masih berusaha untuk naik lagi ya dalam 1-2 minggu ke depan. Kalau kita lihat pembelian asing sudah mulai merangkak naik ya seperti ini ya. Jadi belinya bertahap aja kalau mau buy sekarang atau tunggu di area 162 ya. Buy on weakness. Kalau dia naik ke atas 176 boleh tambah lagi, naik ke atas 183 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi garis-garis ini untuk area average up ya. Apalagi kalau dia breakout ke atas 196 mau tambah lagi silakan ya. Jadi targetnya masih bisa ke 208 dan 216 ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja lancar WMUU. Terakhir sih laporan keuangannya ada perbaikan ya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja lancar. Cukup ya kurang lebih ya. Berikutnya Ali ya. Sudah saya bahas juga minggu lalu ya. Kok dibahas lagi Pak Sunar? Saya bahas lagi karena dia walaupun sempat lower low ya minggu lalu ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Tapi di sini masih cukup menarik ya. Selama dia bertahan di atas 8375 menurut saya sih masih cukup menarik. Peluang besar untuk breakout di atas 975 ya. 9075 ya. Tapi nggak langsung ya. Mungkin sampai dengan awal tahun depan ya. Karena sebelumnya dia September juga masih lesu, dia mulai naik mulai awal Oktober ya. Mudah-mudahan bisa rally mulai dari awal Oktober sampai dengan awal tahun depan ya seperti itu ya. Tahun 2022 Januari ya. Ya mudah-mudahan kalau dia rally bisa sampai ke 10.500 ya. Ini resisten berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 9.075. Jadi belinya bertahap aja itu kalau weekly-nya. Kalau daily-nya memang garisnya banyak di sini ya. Area buy on weakness sudah saya sebutkan sekitar 8.000-an ya. Kalau belum dikasih sebenarnya sih ini masih cukup bagus ya sideways ya. Jadi setiap kali dia kalau turun di bawahnya 8125 ya, kalau dia berhasil naik ke atas 8125 kita buy. Naik lagi ke atas 8425 kita tambah lagi, naik lagi ke atas 8700 ya ini ya. Hanya yang 3 hari di sini ya. 1 2 3 kalau dia naik ke atas itu ya kemungkinan besar dia breakout ke atas 8875 ya. Dengan target berikutnya di Fibonacci retracement 38,2% di sekitar 9525 sampai dengan 9600 ya. Jadi saya sebelumnya tarik garis Fibonacci retracement dari atas sampai bawah ya. Memang untuk Ali ini dia trennya secara Fibonacci retracement ya, dia di bawahnya 38,2% di jalur downtrendnya itu dia masih resiko downtrend sebenarnya ya. Tapi ini sideways ya. Jadi istilahnya sideways di jalur downtrend di bawah ya. Ya kalau dia breakout lagi ke atas 8875 ya jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Memang ciri khasnya dia sudah naik tinggi kemudian dia cenderung koreksi sideways, dia breakout lagi dia selalu higher high ya. Koreksi lagi ini breakout higher high, ini masih lanjut lagi sideways ya. Ya, menurut saya sih 1-2 minggu ke depan masih ada peluang untuk breakout ke atas 9075 seperti itu ya. Jadi kalau yang berminat silahkan untuk emiten CPO ya ini ya Ali ya. Mudah-mudahan aja lancar. Lebih cukup berikutnya untuk weekly chart-nya LSIP. LSIP juga kurang lebih sama ya, masih lesu ya. 1020 sampai dengan 1220. Kalau sekitar area support 1020 ya, sebenarnya kalau masih punya sih masih oke ya selama di atas 1020 ya. Stop loss maksimum 965. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dia berhasil rally ya. Sebelumnya dia memang dia kan bertahan di sekitar area ini ya, sekitar September Oktober ya. Pernah juga dia jatuh ya. Tapi menariknya dia mulai Oktober dia rally sampai dengan awal tahun depan ya. Ya kalau misalnya berulang ya, nggak pasti 100% pasti berulang enggak ya. Ya menurut saya sih selama di atas 1020 dia masih peluang untuk breakout dengan targetnya di atas 1220. Di sini ada checkpointnya ya, 1185an kurang lebih ya, high-nya di minggu 20 Agustus ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik ke atas 1185, breakout ke atas 1220 ya. Dia berikutnya targetnya di 1420 dan 1490 kurang lebih ya untuk LSIP. Jadi sebenarnya sih masih ada peluang ya. Walaupun cenderung sideways ya seperti itu ya. Ya saya bahas di analisa saham mingguan karena kalau misalnya ada yang mau buy on weakness ya silakan. Mungkin kalau lihat dari pembelian asing sedikit lebih tenang ya kalau yang suka lihat asing ya. Kalau saya sih saran saya lihat di pergerakan harganya ya, bukan dilihat di asing. Ini asingnya sudah mulai akumulasi ya seperti itu ya. Ya mungkin yang mau koleksi dari sekarang ya mungkin mau cari pembenaran ya seperti itu ya dalam tanda petik ya. Ya mungkin bisa bilang ini asing koleksi kok gitu ya. Seperti tapi bukan karena asing koleksi ya. Kita kalau saya lihatnya sih dari pergerakan harganya masih ada peluang lah seperti itu ya. Selama dia bertahan di atasnya ini ya 1020 ya. Kalau garis saya memang agak beda kalau hariannya 1040 di sini ya. Saya ambil dari
swing low-nya di sini ya, 1040 ini saya gambarkan kurang lebih area sekitar sini ya. Ini adalah area buy weakness ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1040, kalau dia berhasil naik ya, kalau mau buy weakness silakan ya, seperti itu ya. Kalau sudah punya ya pasang aja trailing stop. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1110 ya, kalau mau buy bertahap silakan ya, naik ke atas 1135 tambah lagi ya, naik ke atas 1185 tambah lagi, breakout ya berarti ya. Target berikutnya 1240 dan 1275. Itu kurang lebih untuk LSCP ya. Dia memang masih sideways ya. Ini kalau digambarkan sideways-nya kurang lebih di area range-nya ya. Sebentar, ini saya hapus. Jadi kalau digambarkan sideways range-nya kurang lebih di area ini ya. 1040 sampai dengan 1185. Ya masih ada peluang lah sampai minggu depan ya. Beberapa minggu ke depan maksud saya. Karena kalau kita lihat ya di weekly-nya ya, dia dimulai dari Oktober ya, awal Oktober itu dia masih sideways, kemudian dia mulai naik di pertengahan kedua ya, sampai dengan awal tahun depan ya. Mudah-mudahan aja ini berulang ya. Tapi perlu diingat 1020 ini ya, selama dia bertahan di atas 1020 masih cukup bagus ya. Maksimum stop loss ya kalau mau hold ya 965 ya. Kalau turun bawahnya 965 ya resikonya dalam ya, bisa sampai turun sampai di bawah 700 ya. Ini pernah turun sampai low-nya di angka 498 ya. Seperti itu ya. Ini yang suka saham CPO ya mungkin pilih Ali atau LSCP ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk 6 saham yang sudah saya bahas. Seperti biasanya jangan lupa cek video lainnya ya untuk analisa saham mingguan. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Yang barusan join silakan subscribe ya, bantu like, bantu komen juga. Kalau ada pertanyaan atau saran atau mau ya bilang terima kasih ya nggak apa-apa ya. Kalau Anda tulis komentar secara nggak langsung membantu saya banyak ya, banyak sekali ya. Karena komentar itu perlu ya. Kalau komentarnya makin banyak, biasanya rating videonya lumayan ya, bisa terangkat ya, seperti itu ya. Ya kita komentar yang positif aja ya, seperti itu ya. Memang kalau mau kritik boleh aja, tapi jangan sampai menghina ya. Saya paling nggak seneng orang kalau menghina-menghina gitu ya, seperti itu ya. Karena saya sendiri pun nggak pernah menghina orang lain ya. Jadi kalau saya sampai dibilang analisa saham saya sesat seperti apa ya, saya sebenarnya nggak pernah menyesatkan orang lain ya. Kalau misalnya harganya salah, turun, setelah breakout dibeli turun ya, seperti itu ya. Ya kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar ya. Saya juga bisa mengatur ya. Ya kalau harganya turun ya bukan salah saya ya. Ya cenderungan ya salahkan pasarnya atau salahkan diri Anda sendiri karena Anda tidak pasang stop loss ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup seperti biasanya. Doa saya salam sehat selalu, damai dan sejahtera. Terima kasih banyak. Amin ya.